Artinya Roh Kudus adalah satu pribadi yang berbicara. Roh Kudus bukan saja berbicara kepada setiap jemaat, tetapi Roh Kudus juga bicara kepada kita secara pribadi. Siapapun saudara. Ketika Samuel masih kecil, jadi Roh Kudus tidak bicara kepada orang besar saja. Ketika Samuel masih kecil, Nabi Samuel, dia mendengar suara, Samuel, Samuel. Samuel berdiri, langsung lari ke kamarnya, siapa kote nabinya? Imam Eli, terima kasih. Lari ke kamar Imam Eli. Tuan panggil saya. Imam Eli lagi tidur, saudara. Aduh, enggak Samuel, ini udah malam, tidur lagi. Gitu kayaknya. Tidur lagi Samuel. Tidak berapa lama, ada suara lagi. Samuel, Samuel. Samuel bangun lagi. Mungkin Samuel umurnya 7-8 tahun kali. Pokoknya Alkitab bilang masih kecil sekali. Samuel lari lagi ke Imam Eli. Imam Eli sekali lagi merasa terganggu. Aduh Samuel, tidurlah, nggak ada yang panggil kamu. Gitu. Sampai 3 kali, Imam Eli baru sadar. Oh, ada suara Tuhan nih. Maka Imam Eli berkata, kalau kamu dengar lagi suara itu, bilang, ya Tuhan, aku mendengar. Jadi untuk ketiga kali Allah berfirman kepada Samuel, Samuel tidak lari lagi, tapi dia berkata seperti apa yang diucapkan Imam Eli. Ya Tuhan, aku mendengar. Kalau saudara baca kitab Yoel, di sana ada satu nubuatan bahwa di akhir zaman anak-anak kecil, anak-anak muda, sampai orang tua akan dipenuhi Roh Kudus. Dan manifestasi Roh Kudus bukan cuma satu, bukan cuma berbahasa lidah. Tetapi ada yang bernubuat, ada yang mendapatkan penglihatan. Jadi semua akan dipenuhi oleh Roh Kudus. Jadi kalau anak saudara tiba-tiba memberikan sebuah nasihat kepada saudara sebagai orang tua, jangan dihardik, masih kecil, udah ngomong-ngomong gitu. Tidak saudara, mungkin aja itu suara Roh Kudus. Roh Kudus bisa bicara kepada siapa saja. Jadi bukan kepada orang tua saja. Dalam Galatia pasal 5 ayat 22 dan 23. Yeskel baca lagi. Yeskel pengerja baru, saudara. Coba berdiri Yeskel. Ini dia. Yeskel Silaban. Silahkan duduk. Masih single, saudara. Oh, ada satu lagi itu saudari Natalie. Natalie, apa katanya? Lumban Raja. Berdiri, coba. Ini saudara. Iya. Yeskel baca. Iya. Itu karakter. Saudara tidak perlu cari karakter kesabaran. Saudara tidak perlu cari karakter rendah hati. Tapi kalau kita dipenuhi Roh Kudus, karakter itu akan muncul dengan sendirinya. Jadi tidak perlu dicari. Sebab kalau saudara mencari kesabaran misalnya, maka paling umurnya berapa lama? 2 hari? Seminggu? Tetapi kalau karakter-karakter itu berasal dari kuasa Roh Kudus, maka itu akan menjadi lifestyle, gaya hidup. Jadi tidak dibuat-buat. Tapi gaya hidup artinya sudah menjadi bagian dari hidup. Jadi kerendahan hati, pengendalian diri, kesabaran, itu semua bukan sesuatu yang harus kita cari, tetapi sebuah produk dari Roh Kudus yang ada dalam diri kita. Jadi kalau kita dipenuhi Roh Kudus, otomatis Roh Kudus yang ada di dalam diri kita akan menaruh karakter-karakter itu. Otomatis akan berbuah karakter-karakter itu.
Sebab kalau bicara kesabaran, kerendahan hati, itu bicara moral yang diajarkan di semua sekolah. Sejak saya SD, itu diajar oleh guru-guru yang itu jangan sombong, tidak boleh tinggi hati. Jadi itu karakter umum. Tetapi kalau kita dipenuhi oleh Roh Kudus, maka kita akan memiliki karakter itu bukan karena kita mau, tetapi karena Roh Kudus yang ada di dalam diri kita memberikan karakter-karakter itu. Seorang profesor di Fakultas Kedokteran George Washington itu pernah mengadakan sebuah penelitian tentang doa. Waktu diteliti, doa dengan kesembuhan nggak ada hubungannya. Secara ilmiah, doa itu nggak nyambung dengan kesembuhan. Gimana seseorang didoakan kok sembuh? Seseorang didoakan kok berubah? Profesor ini bingung. Apa relevansinya doa dengan kesembuhan, doa dengan perubahan karakter, doa dengan pertobatan? Nggak ada hubungannya. Nggak nyambung. Di sini ketika dia baca Alkitab, baru ketemu rahasianya. Rahasianya ada di Roh Kudus. Jadi Roh Kudus yang ada di dalam diri kita, itu memberi kuasa kepada doa yang kita panjatkan. Kepada setiap doa yang kita lakukan. Jadi kalau saudara berdoa, maka saudara harus berdoa dengan sepenuh hati, dengan percaya. Berbahagialah orang yang percaya kepada doanya. Dan tidak semua doa dijawab seketika. Ada doa yang perlu waktu. Saya punya satu doa yang saya doakan sejak tahun 95. Sampai sekarang belum dijawab, saudara. No problem, saya akan terus berdoa. Ada banyak doa yang terjawab. Saya berdoa dijawab. Apalagi saya suami istri. Ngobrol, ayo kita doakan sesuatu. Jadi kita berdoa. Dijawab. Tapi ada satu doa yang sudah hampir 15 tahun. Aduh Tuhan lama banget sih. No problem. Di Afrika ada satu predator. Predator itu singa, harimau, apalagi buaya, itu termasuk predator. Salah satu predator yang terkenal cheetah. Sudah tahu kan cheetah? Cheetah itu seperti macan tutul. Perawakannya ramping. Kalau lari itu bisa 90 mil per jam. Kalau kilometer sekitar 120 kilo. 120 kilo, saudara. Saudara kalau bawa mobil di jalan tol 120 itu lumayan kencang. Ini cheetah. Jadi kalau ada mangsa di depan, ya dia mengendap, kejar, pasti dapat. Cuma kelemahannya, cheetah itu jantungnya kecil. Kecil karena badannya ramping, jadi aerodinamis. Jadi kalau lari, dia cepat. Tapi dia cepat capek. Kalau sampai 3 kali dia gagal memangsa sebuah mangsanya, dia mati. Jadi kalau dia lari sekuat tenaga, harus dapat. Tapi kalau tidak dapat sampai 3 kali lari dia, maka jantungnya berhenti. Doa perlu kesabaran. Ada doa-doa yang perlu kesabaran. Ada yang di Jogja ada seorang istri yang suaminya selingkuh. Ninggalin istrinya, uangnya diambil semua. Istrinya berdoa, Tuhan kembalikan suami saya. Berapa tahun dia berdoa sudah? 20 tahun. 20 tahun kemudian suaminya balik lagi. Minta maaf sama istrinya. Minta ampun sama istrinya. Aduh Tuhan, waktu dia bersaksi kepada saya, Pak Pendeta 20 tahun suami saya balik lagi.
Dalam hati, aduh Tuhan lama-lama banget 20 tahun. 2 tahun aja udah kelamaan. Ya secara manusia 5 tahun ceraiin aja deh, cari lagi yang lain. Tapi ibu ini tidak, 20 tahun. Aduh Tuhan, mahkotanya besar ini. Kalau bicara kesabaran, dia lebih sabar dari saya. 20 tahun, dia punya hati atau jantung yang besar. Punya kesabaran yang luar biasa. Dan itu bukan karena kekuatannya, ada Roh Kudus di dalam dirinya.